Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, 14 keluarga di Ponorogo memilih meninggalkan rumah mereka karena takut roboh sebab tanah di bawahnya terjadi retakan akibat tanah gerak. Beginilah situasi Dusun Kuncup, Desa Bekiring, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Rabu siang. Belasan rumah kosong ditinggal pemiliknya mengungsi ini dampak adanya retakan tanah. Dari belasan rumah ada 3 yang kondisinya parah. Selain lantainya retak, tembok rumah bergeser hingga beberapa sentimeter. Kondisi ini sebenarnya terjadi sejak 2017, namun saat ini semakin memprihatinkan. Takut terjadi sesuatu, 14 keluarga yang terdiri dari 36 orang memilih mengungsi di tenda yang dibangun sekitar 200 meter dari lokasi. Ya, keadaannya seperti ini Mas, yang sangat mengkhawatirkan apalagi cuaca sedang ini cuaca sedang panas kan. Masalahnya rumah-rumah yang sudah retak itu malah semakin Mas, menakutkan lah suara-suara ini Mas. Walaupun nggak hujan tuh masih ada gerakan atau gimana? Masih ada Mas. Masih ada gerakan. Masih ada gerakan. Terus sekarang rumahnya emang nggak bisa ditempatin atau gimana Mas? Sudah nggak bisa ditempatin, nggak berani Mas. Mau ke rumah yang dulu lagi memang nggak berani. Hampir 2 bulanan. 2 bulanan. Nggih. Itu jumlahnya ada berapa? Jumlahnya sini 14 kakak. Nggih. Wonten 36 jiwa, lansia tunggal, balita tunggal. Batas tunggal. Nggih. Itu kondisinya para pengungsi saat ini seperti apa? Ya masih resah Mas, kondisinya masih resah menunggu keputusan dari pemerintah niku. Ya yang dibutuhkan konsumsi itu ya bahan sembako dan sebagainya Mas. Meski mengungsi, namun warga masih beraktivitas di sekitar lokasi rumah mereka, seperti mencari pakan atau memberi pakan ternak. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Ya, saudara, Hari Raya Idul Adha tahun ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para pedagang sapi kurban di Jombang. Mereka berlomba-lomba mendatangkan sapi dari luar kota seiring meredanya wabah PMK pada ternak. Meredanya wabah penyakit mulut dan kaki atau PMK pada hewan ternak di Jombang menyebabkan para pedagang bebas mendatangkan sapi dari luar kota, seperti Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Madura. Sejumlah peternak sapi yang juga pedagang musiman hewan kurban bahkan sudah mendatangkan sapi sejak beberapa bulan lalu untuk dirawat serta dipelihara hingga sehat sebelum dijual untuk keperluan Idul Adha. Tak hanya jenis biasa, sapi yang didatangkan juga yang memiliki bobot ratusan kilogram, mulai dari jenis super limusin, Simmental Cross, hingga Brahma. Ini untuk saat ini sudah ada pemesan atau apa? Sudah banyak yang terbooking. Ini sudah ada sekitar 16 yang terbooking. Dari berapa? Dari 75 ekor. Ini melayani Jombang aja Pak, luar kota juga? Luar kota juga, kita pengiriman se-Jawa Timur kita kenakan biaya gratis. Untuk jenisnya? Jenis sapi. Jenis sapi macam-macam. Sapi Madura, sapi Bali ada, limusin, Brahman, Simmental ada. Yang tertinggi dari harganya? Yang paling tinggi saat ini limusin, Simmental, tetap dipegang jenis-jenis super yang impor lah. Sapi kelas super harganya antara 60 hingga 80 juta rupiah per ekor. Sementara untuk kelas ekonomis atau jenis sapi kecil dari Madura, harganya antara 18 hingga 20 juta rupiah per ekor. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, setelah puluhan tahun menabung, perjuangan seorang ibu di Ponorogo untuk bisa berangkat ke Tanah Suci terwujud. Meski awalnya gagal karena COVID-19, namun berkat kesabarannya, tahun ini penjual sate ini bisa berangkat haji. Jualan, yang satunya itu yang ngurusin sambal dan
Mesia 53 tahun warga Jalan Barito, Kelurahan Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo setiap hari dibantu 2 karyawannya membuat bumbu sate dan memotong ayam. Aktivitas seperti ini sudah dilakoni sejak tahun 1999. Sementara sang suami, Sudarne Kabul, membuat lontong. Dalam sehari, pasangan suami istri ini mampu menyembelih sekitar 15 ekor ayam. Dari menjual sate, ibu 4 anak ini menyisihkan uang untuk mendaftar haji sejak 2015. Awalnya yang mendaftar haji suaminya, setelah 4 tahun kemudian baru dirinya menyusul. Mesia seharusnya berangkat haji pada 2020, namun gagal karena pandemi. Iya, kalau dulu ya dikumpulkan kepingin ya, kemudian itu pada waktu anak-anak masih kecil, kemudian bapak dulu yang daftar, karena kita mau daftar berdua itu juga Berat ya? bukan keberatan ya, dananya nggak Nah, ya, berat. belum ada, ya belum ada, jadi bapak dulu, kemudian setelah bapak sudah, kemudian saya daftar. Bu, kalau keinginan haji sendiri mulai kapan, Bu? Ya sudah lama sebenarnya. Dari dulu Makanya ya? ya itu anak-anak, sebenarnya anaknya kan banyak mas, maksudnya masih ribet ngurusi apa itu biaya sekolah. Berkat ketelatenan dan usahanya menabung, keluarga penjual sate ini akhirnya bisa ke Tanah Suci. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, berbagai cara dilakukan untuk membentuk mental generasi muda agar selalu mencintai lingkungan. Salah satunya oleh sebuah SMK di Sidoarjo dengan membentuk komunitas bersih sampah yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Anak-anak muda ini merupakan duta lingkungan salah satu SMK di Sidoarjo yang dikenal dengan nama Pasukan Semut. Setiap 2 pekan sekali, mereka keluar sekolah untuk memunguti sampah yang ada di sekitar sekolah, tepi jalan, serta saluran air. Disertai sejumlah guru, mereka memunguti sampah organik maupun anorganik di sepanjang Jalan Sarirogo, Sidoarjo. Bahkan, mereka juga memunguti sampah yang dibuang oleh masyarakat di bekas tempat pembuangan sampah terpadu di sekitar sekolah mereka. Bintang, salah satu siswa mengatakan, meski awalnya jijik, ia dan teman-temannya tetap memunguti sampah di jalan maupun lingkungan sekolah. Hingga rasa jijik kalah dengan kecintaan mereka terhadap kebersihan lingkungan. Sementara Wakil Kepala SMK YPM 8 Sidoarjo, Aftoni mengatakan, sadar kebersihan terus ditanamkan ke anak didiknya. Bahkan di SMK YPM 8 tidak ada petugas kebersihan. Sehingga setiap hari yang membersihkan sekolah adalah para siswa dan guru. Ini tadi kita lagi membersihkan daerah sekitar sekolah, Pak. Karena kita juga punya prinsip di sekolah untuk membersihkan lingkungan sekolah. Dan dari kelasnya sendiri juga bergilir untuk membersihkannya. Setiap Jumat kita juga keluar untuk membersihkan daerah-daerah sekitar juga. Apa ada ya? Kalau jijik pastinya jijik ya Pak ya awalnya. Cuman dari kita juga kan sekolahnya berbasis Islami dan juga kebersihan juga sebagian dari iman. Jadi kita harus membiasakan karakter untuk bersih. Jadi lingkungan bersih, diri kita juga bersih. Jadi orang melihatnya itu juga enak seperti itu. Kami ini membentuk tim semut, sekolah sahabat sungai, kemudian duta lingkungan. Itu adalah salah satu cara dari kami untuk memberikan habituasi ya, pembiasaan, tidak hanya materi teori guys. Kita belajar by doing. Belajar sambil mempraktikkan. Nah, jadi di sini itu ada setiap hari kita kan ada 41 rombel, satu kelas yang tidak belajar di kelas. Jadi mereka bertugas untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu setiap hari. Aksi bersih sampah ini diharapkan bisa memotivasi masyarakat dan sekolah yang lain
untuk selalu sadar kebersihan sehingga lingkungan sehat. Hidayat Adi melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, jika Anda ke Surabaya, kudapan pecel semanggi yang satu ini patut Anda coba. Tumbuhan paku air yang disiram bumbu pecel dan disajikan bersama kerupuk. Kelezatannya dijamin bisa membuat lidah Anda tak berhenti berputar. Lezat dan nikmat, itulah kata yang menggambarkan makanan yang satu ini. Pecel semanggi yang paling laris di Surabaya, salah satunya yakni pecel semanggi Bu Marni di Jalan Kebraon, Surabaya. Terkenal akan kelezatannya, setiap hari warung ini selalu ramai didatangi pembeli. Dalam sehari sekitar 100 hingga 125 porsi habis dipesan. Semanggi merupakan tumbuhan paku air. Namun di Surabaya sendiri disebut daun semanggi. Satu porsi kuliner ini terdiri dari daun semanggi, kecambah, daun turi, kemudian disiram dengan bumbu pecel, lalu disajikan dengan kerupuk. Khasnya semanggi itu sayurnya, terus bumbunya lain daripada yang lain. Apalagi kalau ditambahi kerupuknya. Untuk harga semanggi bagaimana? Merakyat banget sesuai dengan kantong-kantong kita semuanya. Ada apa ya? Kayak ketela, campur ketela terus, ketela terus ada kacangnya kan? Iya. Dan itu nggak ditemukan di makanan lain misalnya? Iya, cocoknya ya sama sayur semanggi ini. Harga satu porsi pecel semanggi Rp12.000. Bagi Anda yang ingin mencoba, warung ini dibuka sejak pukul 6 pagi hingga 12 siang hari. Tuh, ibu ya keliling-keliling menjuru kampung, terus sekarang ya ini ada tempatnya di Kebraon. Alhamdulillah, terus hari itu ya, ini hari biasa itu bukan nih ya, kadang-kadang dapat 100 porsi, terus kadang-kadang Sabtu Minggu ya ditambah dikit gitu, satu selawik gitu. Terus harga itu ya cuma itu 12. Satu porsi 12.000. Iya, satu porsi itu 12. Anda tertarik ingin mencoba kudapan pecel semanggi? Jika berkunjung ke Surabaya, tak ada salahnya Anda mencoba dan mencicipi langsung kenikmatan dan kelezatan makanan khas Surabaya yang satu ini. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam liputan 6 SCTV dari Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.